Komisi Pemberantasan Korupsi gelar seleksi pimpinan KPK periode 2024-2029. Sebanyak 500 ataupun lebih dari 500 orang mendaftar dan terbaru panitia seleksi menyatakan 236 orang lolos seleksi administrasi. Mereka berasal dari berbagai latar belakang mulai dari Polri, penegak hukum, internal KPK hingga masyarakat umum. Lantas, berhasilkah seleksi pimpinan KPK yang baru menemukan sosok pimpinan KPK yang bukan hanya mampu memperbaiki citra, namun juga kinerja KPK 5 tahun ke depan? Pemirsa, bersama saya Arif Rifai, inilah Sinpo Editorial. KPK gelar pimpinan KPK, antara impian dan keinginan. KPK gelar seleksi calon pimpinan. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat beberapa berita yang telah ditulis di laman Sinpo ID terkait tema tersebut. Yang pertama, ada jenderal yang tangkap Gayus Tambunan daftar lagi menjadi Cakpim KPK periode 2024-2029. Irjen Pol Purnawirawan Dr. Ike Edwin ini kembali mendaftar setelah pada periode sebelumnya juga sempat mendaftarkan diri, dan pada kali ini mendaftar kembali dan juga sudah melengkapi persyaratannya. Selain itu, dari internal KPK ada nama Johannes Tanak yang merupakan wakil ketua KPK yang juga turut mendaftar. Setelah sebelumnya wakil KPK lain yaitu Nurul Gufron juga turut mendaftar. Ini Johannes Tanak mengatakan bahwa ada dorongan dari internal KPK yang membuat dirinya mendaftar dan dirinya sudah mempersiapkan segala administrasi untuk mendaftar diri menjadi calon pimpinan KPK periode 2024-2029. Selanjutnya, pemirsa, ini kembali dari institusi Polri. Ini ada 4 perwira tinggi Polri daftar seleksi Capim KPK, di mana keempat tersebut adalah Setio, ini merupakan Komjen Setio Budianto, kemudian ada pula Komjen Ridwan Zulkarnain Pancaputra, dan juga Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Joko Purwanto, dan juga Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Irjen Didik Agung Wijanarko. Jadi kalau kita melihat selain purnawirawan polisi, ini juga anggota polisi aktif juga turut mendaftarkan diri sebagai pimpinan KPK periode 2024-2029. Dan yang terakhir, pemirsa, kita ada informasi terkait dengan pendaftaran ditutup 525 orang daftar menjadi calon pimpinan dan juga dewas KPK, di mana panitia seleksi menyebutkan bahwa dari 525 pendaftar itu terdiri dari 318 orang yang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK, sementara 207 orang mendaftar sebagai calon anggota Dewas KPK. Terbaru, ini panitia seleksi calon pimpinan KPK menyebut bahwa sebanyak 236 orang dinyatakan lolos administrasi dan berhak mengikuti seleksi selanjutnya. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk membahas lebih mendalam terkait dengan proses seleksi calon pimpinan KPK bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda. KPK gelar seleksi calon pemimpin. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda. Mas Bayu, selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Sehat, Mas? Sehat. Mas, tema kita di pagi hari ini masih terkait dengan pemilihan dan juga seleksi. Setelah kemarin kita sempat membahas terkait dengan Pilpres, kemudian persiapan Pilkada, kali ini KPK juga melakukan seleksi untuk calon pemimpin, calon pimpinan dan juga calon dewas KPK. Kalau melihat calon-calon yang sudah mendaftarkan, ini ada sekitar 500 lebih calon yang sudah mendaftarkan dan kemudian ini dari berbagai latar belakang. Kalau dari catatan Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Ya, Sinpo ID melihat ini adalah sebuah proses yang akan sangat menentukan khususnya dalam dunia pemberantasan korupsi untuk periode berikutnya ya. Karena memang masa jabatan pimpinan KPK ini pada akhirnya kan ditambah 1 tahun, which is itu jadinya dia bisa berbanding sejalan dengan proses jabatan presiden. Jadi sama-sama 5 tahun nih. Nah, ketika nanti ada pimpinan KPK yang baru, tentunya banyak harapan-harapan dari masyarakat. Mengingat dalam kurun periode yang saat ini menjabat, itu wajah KPK benar-benar sangat berubah. Kita bisa lihat di dalam indeks kepuasan masyarakat, dan itu indeks pemberantasan korupsi juga, di mana KPK mendapatkan nilai yang cukup rendah dibanding beberapa penegak hukum yang lain. Mengingat proses hukum yang berjalan di KPK ini justru nggak seperti yang ada di penegak hukum lain.
Terlebih KPK sendiri justru bukannya memberantas korupsi, tapi malah menimbulkan banyak polemik. Ini yang benar-benar akhirnya sangat-sangat disesalkan oleh masyarakat khususnya. Nah, kita berharap dengan adanya proses pemilihan pimpinan KPK yang baru, seleksi, dan kemudian juga Dewan Pengawas KPK yang baru, kita berharap ini menjadi sebuah angin segar khususnya untuk dunia pemberantasan korupsi, mengingat kepercayaan masyarakat juga masih ada untuk lembaga ini. Walaupun sejauh ini memang Kejaksaan Agung yang paling top lah untuk pemberantasan korupsi. Kita lihat di sana ada kasus korupsi timah dan sebagainya. Kalau di KPK kan sejauh ini kan baru begitu-begitu aja, masih belum ada yang muncul lagi yang wah lah. Makanya kita berharap dengan adanya pimpinan baru bisa menjadi motor baru untuk kemudian menggerakkan bagaimana KPK bisa makin kuat dan mendapatkan kepercayaan publik lebih tinggi lagi ke depannya. Mas, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan siapa saja calon-calon yang mendaftarkan, kita kembali lagi flashback tadi seperti ada beberapa catatan yang diungkapkan oleh Sinpo ID terkait dengan kepuasan masyarakat kinerja KPK di bawah kepemimpinan Firly Bahuri dan kawan-kawan selama hampir 5 tahun ini. Memang ada banyak catatan, termasuk saat ini yang tengah menjadi catatan dan juga menjadi sorotan adalah terkait dengan keterkaitan kasus Firly Bahuri dan juga mantan-mentan, dan ini yang juga turut mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Kalau dari catatan Sinpo ID seperti apa? Ya, ini polemik itu sangat mempengaruhi ya. Sinpo ID sendiri mencatat secara peristiwanya itu, di mana mulai dari proses kita tahu sebelumnya itu ada tes wawasan kebangsaan yang itu tidak meloloskan sekitar hampir 75 orang, dan kemudian ada polemik lagi berlanjut ke Dewas KPK yang ternyata menerima gratifikasi, terus ada pimpinannya juga yang ikut kena gratifikasi. Ini yang akhirnya membuat masyarakat jadi berpikir ulang bagaimana KPK yang tadinya sangat dipercaya terus kemudian anjlok seperti itu. Mas, ini kan dari beberapa nama-nama ini ada 2 pimpinan KPK yang juga mendaftar mencalonkan diri menjadi pimpinan KPK. Ada Nurul Gufron dan juga Johanis Tanak. Kalau dari catatan Sinpo ID terkait dengan rekam jejak dari 2 pimpinan KPK ini, Mas? Iya, 2 pimpinan KPK ini sebelum masuk ke fase berikutnya, kita berharap sih Pansel bisa melihat secara keseluruhan bagaimana kinerja mereka berdua selama pimpinan sebelumnya di era Firly Bahuri ini. Ya, semoga Pansel bisa lebih selektif lagi melihat bagaimana kinerja 2 orang ini, mengingat sebelum-sebelumnya mereka juga beberapa kali memberikan pernyataan-pernyataan yang sempat kontroversial dalam tanda kutip, karena memang di situ ada bilang OTT itu adalah sebagai hiburan dan sebagainya. Itu yang polemik-polemik yang pada akhirnya sungguh kita sayangkan seperti itu. Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita terkait dengan KPK ini gelar seleksi calon pimpinan dan juga calon dewas. Mas Bayu melanjutkan perbincangan kita tadi, Mas, terkait dengan nama-nama yang sudah mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan dan juga calon dewas. Sebenarnya apa yang diharapkan oleh masyarakat untuk benar terkait dengan sosok pimpinan KPK yang baru, dengan harapan bahwa bisa memperbaiki bukan hanya citra tapi juga kinerja dari KPK selama 5 tahun belakangan untuk 5 tahun ke depan ini, Mas, kalau dari catatan Sinpo ID? Iya, Sinpo ID
ingin menyampaikan kepada publik bahwasanya proses ini sedang berjalan. Mari kita saksikan, mari kita perhatikan, kita kawal ini bersama, karena memang dalam prosesnya nanti itu kan ada seleksi yang dilakukan oleh anggota dewan juga kan di DPR. Nah itu kita akan pantau di mana nanti di situ akan ya pasti yang masuk ke sana sejauh ini itu adalah putra putri terbaik bangsa ya. Karena memang sejauh ini sudah lolos administratif untuk kemudian dia diajukan ke fase berikutnya. Ini yang akhirnya nanti akan menjadi sorotan buat kita semua. Dan Sinpo ID juga menginginkan hal itu bisa berjalan secara transparan, mengingat KPK ini bukanlah sebuah lembaga yang baru kemarin sore. Mereka adalah lembaga yang lahir dari sebuah cita-cita yang luhur, yaitu bangsa Indonesia yang menginginkan bangsa ini bebas dari korupsi. Maka lahirlah sebuah lembaga yang hanya menangani bidang korupsi, dan itu juga sudah diperkuat dengan undang-undang yang sedemikian rupa. Walaupun masih ada kontroversi juga yang menginginkan undang-undang itu tetap ada revisi dan sebagainya, tapi setidaknya satu lembaga ini sudah ada untuk kemudian kita perhatikan bersama bagaimana proses pelaksanaan seleksinya, dan bisa akhirnya melahirkan pimpinan KPK yang dalam tanda kutip menjunjung tinggi integritas. Karena memang belajar dari pimpinan KPK sebelumnya yang terlalu banyak polemik, kita berharap di pimpinan KPK era selanjutnya ini polemiknya berkurang, tapi kejahatannya bisa diberantas dengan secara signifikan. Itu yang memang masyarakat harapkan seperti itu. Mas, dari beberapa headline dari Sinpo ID ini kan ada beberapa nama yang berasal dari instansi Polri, baik yang masih aktif, ada juga purnawirawan Polri yang juga turut mendaftar. Kalau dari catatan dan juga Sinpo ID melihatnya seperti apa, mengingat Firly Bahuri ini kan latar belakangnya juga dari Polri. Iya, kita nggak bisa dipungkiri bahwasanya KPK ini adalah lembaga penegak hukum, which is itu juga harusnya diisi oleh orang-orang yang punya naluri penegakan hukum. Jadi kalau seandainya yang masuk ke situ dari Polri maupun Kejaksaan, it's okay, ya kan? Karena memang yang harus dimiliki KPK adalah ketegasan dalam proses penegakan hukum. Lantas selain ada unsur Polri, terus kemudian Kejaksaan, ada juga unsur sipil juga kan, di mana civil society juga diajak untuk ikut berperan. Selama mereka memiliki kontribusi, selama mereka memiliki gairah untuk melakukan pemberantasan korupsi, why not kalau seandainya ikut dalam proses seleksi ini. Makanya ini yang akhirnya membuat KPK ini bisa ciamik lah istilahnya dilihat, karena memang perpaduan dari berbagai unsur dari penegak hukum untuk kemudian civil society untuk kemudian mempersatukan visi dan misi mereka memberantas korupsi, ini cukup unik, dan ini sangat baik untuk proses pemberantasan korupsi. Ya, kita berharap kalaupun dia itu berasal dari instansi asal, setidaknya satu, dia memiliki integritas yang tinggi. Itu yang paling penting. Karena memang siapapun orangnya, kalau dia memiliki integritas, maka proses pemberantasan korupsi pun akan berjalan secara linear dan kesinambungan, dan itu bisa memberikan manfaat terutama kesejahteraan bagi masyarakat seperti itu. Artinya apapun latar belakangnya, yang penting dia memenuhi syarat dan juga itu tadi integritas untuk benar-benar memiliki komitmen untuk memberantas korupsi, itu yang paling dibutuhkan KPK saat ini. Iya, karena memang integritas ini sebuah harga yang sangat mahal ya, barang yang sangat mahal, karena memang nggak selamanya orang yang sudah lolos seleksi pun itu punya integritas. Kita bisa lihat ke belakang dulu deh, karena memang belakangan yang pimpinan KPK ini belakangan banyak yang berpolemik, mulai dari ya itu yang hal-hal kecil seperti gratifikasi World Superbike, itu kan hal kecil kan, terus mereka terima, terus mereka nikmati. Jadi ini yang harus benar-benar dihindarin, dan setidaknya dalam pimpinan KPK era selanjutnya itu bisa dimitigasi seminimal mungkin agar masyarakat tidak akhirnya antipati terhadap KPK. Karena memang KPK ini jadi lembaga yang paling disorot oleh masyarakat, mengingat masyarakat punya hajat hidup besar untuk
melihat bangsa ini terbebas dari korupsi seperti itu. Kalau kita melihat proses seleksinya sendiri, Mas, kalau dari catatan Sinpo ID seperti apa? Apakah memang proses seleksinya selama ini memang sudah tepat atau partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan dalam proses seleksi ini atau seperti apa kalau dari kacamata Sinpo ID? Ya, Sinpo ID melihat ini adalah proses yang bisa dikatakan sudah cukup transparan, walaupun di sana sini masih ada yang pro kontra, it's okay lah ya. Kita Sinpo ID tetap ingin mengabarkan secara proporsional bagaimana proses ini terus berjalan. Dan yang kita inginkan itu adalah proses seleksi yang bisa dikawal dan dipantau secara luas oleh masyarakat. Makanya nanti kami ingin beberapa momentum, karena memang Sinpo TV juga kita concern di bidang politik juga, itu nanti untuk beberapa kesempatan kita akan menayangkan secara live juga di Sinpo TV-nya itu dalam proses seleksinya, dan untuk kemudian di Sinpo ID kita akan beberkan secara rinci satu persatu proses seleksinya untuk kemudian kita bedah masing-masing sosoknya dan kita kabarkan kepada publik, inilah sosok-sosok yang bakal menjadi calon pimpinan KPK seperti itu. Mas, ini juga menarik, selain tadi kembali lagi tadi dari instansi Polri, selain ada polisi yang aktif, ini juga ada purnawirawan yaitu Irjen Pol Ike Edwin yang sebelumnya juga pernah mendaftar sebagai pimpinan KPK. Kalau melihat bagaimana sepak terjang dari Irjen Pol Ike Edwin ini seperti apa? Ya, Pak Ike ini bukan orang baru dalam dunia penegakan hukum ya. Dia juga punya pengalaman yang cukup prestisius kalau kita lihat, dan di mana salah satunya itu proses penangkapan Gayus Tambunan. Gayus Tambunan ini adalah kunci untuk menggedor dari sejumlah kasus-kasus lain yang ada di belakangnya. Dan kita berharapkan sosok-sosok yang bisa menyandingkan prestisnya seorang Ike ini juga bersanding dengan beberapa calon pimpinan lain yang juga memiliki track record yang baik seperti itu. Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita di pagi hari ini, yakni KPK ini gelar seleksi pimpinan dan juga Dewas KPK. Mas Bayu, tadi sempat mungkin ada yang ingin dilanjutkan terkait dengan bagaimana sepak terjang dari Irjen Pol Ike Edwin, yang mana kita tahu beliau ini juga sempat mendaftar sebelumnya, kemudian melihat sepak terjangnya seperti apa, bisa dilanjutkan lagi? Ya, tentu kalau orang yang sebelumnya pernah mendaftar lalu mendaftar lagi berarti ada gairah, istilahnya seperti itu. Karena memang bagaimana dalam proses sebelumnya ini belum diterima untuk kemudian periode selanjutnya itu masih ikut, berarti keinginannya masih ada. Dan satu hal yang perlu menjadi catatan, selain dari pegawai internal KPK yang juga mendaftar itu ada 8 orang, dan itu mereka lolos. Maksudnya yang lolos itu ada 8 orang dalam proses seleksi, terus kemudian juga dari kepolisian, terus ada dari kejaksaan, civil society, ada juga mantan pegawai KPK yang sebelumnya itu dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan, itu 4 diantaranya lolos. Nah, ini yang tentunya akan jadi seru ya, karena memang mereka tadinya tidak lolos tes wawasan kebangsaan, toh pada akhirnya dalam proses administrasi mereka ini tertib, dan ini sangat-sangat diapresiasi ya, karena memang kita bisa melihat ternyata dalam proses TWK yang lalu, kok ini bisa lolos di sini, berarti sebenarnya secara administratif nih orang bagus gitu dong. Dan itu orang-orangnya juga
kita, karena memang beberapa kawan juga ada yang dekat dengan mereka, salah satunya itu ada Bang Hotman. Mungkin Bang Hotman juga menonton, saya juga apresiasi ya, karena memang dia bukan orang baru dalam dunia pemberantasan korupsi. Di situ juga ada kawan-kawan dari bagian Dikyanmas kalau nggak salah, Pak Murianto dan sebagainya. Itu kita berharap mereka bisa memberikan kontribusi untuk kemudian bisa membuktikan bahwasanya rekan-rekan yang pada dulunya itu tidak lolos TWK, lalu bisa membuktikan dalam proses seleksi bahwasanya mereka ini adalah orang yang memiliki jiwa kebangsaan yang baik, dan akhirnya bisa memutarbalikkan persepsi publik. Karena memang pada saat TWK dulu kan dicapnya KPK itu Taliban dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini proses yang ya natural untuk menyisihkan orang-orang lah, dalam bahasa tanda kutip seperti itu. Tapi kita lihat ini sedang berjalan, dan di situ ada 4 orang dari mantan pegawai KPK yang lolos TWK itu juga masih ikut seleksi. Berarti nanti kita akan pantau mereka, kita lihat bagaimana mereka akan memberikan sebuah presentasi kepada DPR tentang bagaimana mereka dan cara mereka untuk memberantas korupsi dan sebagainya, solusi untuk pemberantasan korupsi. Dan kita berharap ini menjadi sebuah perang bintang untuk menuju sebuah kebaikan seperti itu ya, karena memang tentunya proses pemberantasan korupsi harus dipimpin oleh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki komitmen dan integritas tinggi seperti itu. Mas, ini kan yang jadi menarik adalah bahwasannya yang mendaftar ini dari berbagai latar belakang. Ada kepolisian, ada penegak hukum, kemudian ada masyarakat, dan juga ada pegawai KPK yang aktif. Bahkan tadi ada pegawai KPK yang sempat tidak lolos pada TWK. Artinya memang kalau melihat peluang-peluang dari yang mendaftar ini, siapa yang paling berpeluang kalau mungkin dari kacamata Sinpo ID? Semua orang pasti memiliki kans untuk lolos yang sama. Kansnya itu masih sama, peluangnya pun masih sama. Tergantung bagaimana mereka bisa membawa diri mereka untuk kemudian menunjukkan kepada pansel, dan nanti diuji di DPR, itu bisa menunjukkan bagaimana integritas mereka, solusi proses pemberantasan korupsi yang sangat pelik di Indonesia ini bagaimana, dan tentunya terobosan-terobosan yang tidak hanya kalimat-kalimat yang lip service dalam tanda kutip, karena memang kalau sekedar hanya lip service terus kemudian endingnya tidak ada implementasi, ya buat apa? Kan seperti itu. Ya, kita berharap memang proses ini bisa berjalan dengan baik, kita pantau terus, dan kita menginginkan ada sosok yang bisa memimpin KPK dalam 5 tahun ke depan untuk bisa memberantas korupsi dari Indonesia seperti itu. Benar sekali. Karena memang kalau kita melihat ada beberapa kasus korupsi yang memang saat ini masih ditangani KPK dan belum selesai. Salah satunya adalah terkait dengan pencarian DPO Harun Masiku yang sampai sekarang, kemarin juga sempat KPK mulai mencari lagi, tapi belum ada kabar lagi. Apakah ini juga menjadi PR yang nantinya akan diteruskan oleh pimpinan KPK yang baru ini, Mas? Ya, ini kasus-kasus warisan masih banyak ya. Kalau kita lihat lagi kita flashback ke belakang. Tapi salah satu yang menjadi sorotan, Harun Masiku ini juga memang sudah bisa dikatakan dia yang paling lama kali ya kalau untuk dicari. Sebelumnya sih ada Samsul Nur Salim, tapi Samsul Nur Salim kan pada akhirnya kan diselesaikan kasusnya karena memang sudah ditutup, ada SP3-nya di situ. Tapi yang sedang dicari ini Harun Masiku, dan kita berharap pimpinan KPK yang baru bisa kemudian gak hanya sekedar mengatakan pekan depan itu bakal ketangkep atau bagaimana. Kita menginginkan bukan ya pimpinan yang lip service lah. Kita inginnya tuh mereka senyap terus nangkep. Nah, itu yang masyarakat sangat nantikan. Mengingat dulu KPK itu bisa dikenal sebagai lembaga yang sangat-sangat ditakuti ya, karena memang kalau seandainya KPK itu berkunjung ke sebuah daerah, ke sebuah provinsi, itu pasti mereka
berpikir wah ini takut kenapa gitu kan. Sementara saat ini seiring berjalannya waktu di mana proses operasi tangkap tangan sudah jarang sekali dilakukan, ya KPK menjadi sebuah lembaga negara yang begitu-begitu saja. Hingga pada akhirnya kalau nggak salah pada Kamis kemarin itu kan ada penangkapan pegawai KPK gadungan. Jadi dia mengaku-ngaku sebagai pegawai KPK, terus melakukan pemerasan dan punya mobil Porsche lagi. Ini yang sangat-sangat disayangkan ya, di tengah menurunnya kepercayaan KPK, ada orang memanfaatkan. Nah tentunya pimpinan KPK yang baru itu harus meminimalisir hal-hal yang setidaknya mengurangi kepercayaan publik untuk kemudian bisa menanggulangi kasus-kasus penyamaran KPK gadungan seperti ini. Seperti itu. Mas, sebenarnya kalau PR KPK ini banyak sekali karena selain kasus-kasus besar di negeri ini, tapi kasus-kasus di dalam tubuh KPK sendiri juga perlu diselesaikan oleh pimpinan KPK yang baru, termasuk kemarin sempat menghebohkan adalah terkait kasus pungli ataupun suap pegawai lapas KPK yang melibatkan banyak sekali pegawai lapas yang kemudian menarik perhatian dari masyarakat, dan juga ini menjadi catatan yang perlu diselesaikan juga oleh pimpinan KPK yang baru. Ya itulah yang kami inginkan dari pimpinan KPK yang baru, dan tentunya Sinpo ID ini sekaligus closing statement juga ya. Jadi Sinpo ID berharap masyarakat bisa memantau secara seksama bagaimana proses ini berjalan, bagaimana proses seleksi ini bisa berlaku secara transparan untuk kemudian menghadirkan putra-putri terbaik bangsa sebagai pemimpin KPK yang berani memberantas korupsi seperti itu. Mas Bayu, terima kasih sudah bersama dengan Sinpo Editorial, dan juga kita membahas tema yang sangat menarik, menyapa pemirsa Sinpo TV pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Seperti yang kita bahas tadi, bahwasannya kita tahu KPK ini merupakan ujung tombak dari negeri ini untuk memberantas korupsi, sehingga harapan juga mandat dari rakyat Indonesia ini berada pada KPK. Dan kita berharap pimpinan baru KPK ini bisa benar-benar melaksanakan mandat dari rakyat Indonesia untuk memberantas korupsi, bukan hanya di Indonesia tapi juga di tubuh KPK sendiri. Saya Arif Rifai, sampai jumpa.